wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka, dan bisa saling menyapa. Mudah-mudahan kalian yang di sana dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang zakat, yang mana di awal materi pertama kita mengenal tentang zakat secara umum, dan salah satunya kita tahu bahwa zakat itu ternyata ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, kemarin kita telah membahas tentang zakat fitrah, dan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama terkait dengan zakat mal. Tapi nanti kita akan sama-sama ulas kembali materi zakat yang pertama, dan itu kita akan bahas secara cepat atau secara global saja, sebab yang itu sudah disampaikan di awal yang pertama. Baik anak-anak, kita akan sama-sama lanjutkan pelajaran kita. Kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi kita yaitu tentang zakat. Ini ada dua materi dan kita akan buka semuanya. Kemudian kita tunggu sebentar karena sedang berproses. Mudah-mudahan di materi yang pertama sudah paham ya, karena walaupun kita akan ulangi secara garis besar, tapi pada umumnya kita fokus pada lanjutan dari materi kita yang kedua. Kita akan bahas dulu materi zakat yang pertama ya. Kita akan ulang. Ini adalah ini diperkecil dulu videonya. Kita taruh sebelah sini aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini kita akan bahas secara global materi kita, materi tentang zakat. Jadi di mana awalnya kita telah mempelajari pengertian zakat, macam-macam zakat, juga pengertian nisab dan haul zakat. Dan untuk pengertian zakat, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang artinya suci, bersih, dan tumbuh. Nah, secara istilah, zakat itu adalah harta yang harus kita keluarkan karena kita beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat agama kita, yaitu syariat Islam. Itu adalah pengertian zakat sebagaimana yang telah kita ketahui. Di dalam zakat ada istilah-istilah zakat. Jadi kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki, dan nanti orang-orang yang menerima zakat kita atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat kita adalah disebut dengan golongan mustahik ya.
Dan adapun orang atau lembaga yang mengurusi zakat kita, baik dia yang menerima dan menyalurkan zakat kita, itu mereka disebut sebagai amil zakat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tentang sejarah zakat ini baru ada setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun kedua Hijriyah. Itu merupakan kewajiban kita karena zakat merupakan rukun Islam. Jadi ini wajib kita laksanakan. Nah, dalil berzakat salah satunya ini ada di hadis ya dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara ya. Yang pertama yaitu bersaksi kepada Allah, tidak sesembahan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat ya, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Kemudian ini kita bahas secara cepat aja ya, estafet, karena materi ini sudah selesai dibahas. Nah, macam-macam zakat itu ada 2, ada zakat fitrah atau zakat nafs atau zakat jiwa, yang dimana zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, bukan membersihkan badan tapi jiwa. Nah, alat untuk membayarnya adalah makanan pokok ya. Kalau kita bayarnya pakai kilati 2,5 kilo, kalau kita pakai liter berarti 3,5 liter. Dan makanan pokok kita adalah beras. Nah, bolehkah pakai uang? Boleh. Dikonversi berapa harga per liter beras yang biasa kita makan, atau berapa kilo harga dari beras yang biasa kita makan, tinggal dihitung saja ada berapa. Kemudian waktu mengeluarkan zakat itu dimulai dari Ramadan dan berakhir itu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak disebut sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa saja. Yang kedua yaitu zakat mal. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci nanti di materi yang kedua. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita, karena harta kita ini harus dibersihkan, sebab kita tidak tahu apakah ada dari harta kita ini tercampur dari cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Alat bayarnya adalah uang ya, alat bayarnya adalah uang, dan kemudian nanti dia harus memenuhi yaitu haul dan nisab. Nah, nisab dan haul juga nanti setelah slide ini akan dijelaskan ya, bahwa haul itu adalah waktu kepemilikan dari harta kita itu 1 tahun, dan nisab itu adalah batasan jumlah harta yang harus kita zakati. Sedangkan untuk jenis-jenis harta yang harus kita zakati adalah emas, perak, kemudian hasil perniagaan, hasil pertanian, dan juga binatang ternak. Ini kita bahas estafet saja karena ini karena sudah ya. Kemudian untuk nisab dan haul, ini sudah Bapak jelaskan tadi bahwa nisab itu adalah jumlah minimal dari harta yang harus kita zakati. Sedangkan kalau haul itu adalah waktu selama 1 tahun, artinya harta tersebut telah kita miliki selama 1 tahun. Dan part 1 sudah selesai, maka kita akan langsung fokus ke materi yang kedua, dan ini adalah materi tentang zakat fitrah. Baik, kita fokus kembali karena yang tadi itu hanya sekedar review saja agar kita bisa tahu dan ingat kembali. Kita fokus kepada zakat mal ya. Nah, zakat mal itu sebagaimana tadi kita sudah kasih pembukaan, yang akan kita bahas itu tentang pengertian zakat mal, kemudian macam-macam zakat mal, nisab dan haul zakat mal, juga orang-orang yang berhak menerima dari zakat mal kita atau zakat fitrah kita.
Nah, anak-anak dan saudara-saudara semua sekalian, untuk zakat, karena zakat sudah tahu ya artinya dia suci, dia tumbuh, dia bersih gitu ya. Nah, mal itu artinya harta. Jadi kalau zakat mal berarti zakat harta. Nah, kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat harta itu terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakunul lahum wallahu sami'un alim." Shadaqallahul azim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan untuk mereka sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah salah satu dasar atau dalil terkait dengan zakat, terutama zakat harta. Yang tadi di awal itu hadisnya dan ini Al-Qur'annya ya. Kemudian kita lanjut, harta apa saja sih yang harus kita zakati? Anak-anak, harta yang harus dijakati yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian harta perniagaan, perniagaan itu perdagangan lah ya. Kemudian hasil pertanian, pertanian itu seperti sawah, perkebunan, kebun kelapa, kebun sawit, kebun jagung, dan yang lain-lain terkait dengan pertanian. Dan yang terakhir, harta yang harus kita zakati itu jika kita nanti memiliki binatang ternak. Nah, kita akan bahas satu-satu apa saja binatang ternak, perniagaan, pertanian, emas dan perak. Nah, kita lanjut ke emas dan perak. Jadi emas itu kalau nantinya, ingat nisab itu apa? Adalah jumlah minimal yang harus dijakati. Kalau kita nanti punya emas dan emasnya sudah ada 85 gram ya, dan emas itu sudah kita miliki selama 1 tahun, maka emas yang kita miliki itu harus dijakati sebesar 2,5% atau 2,5%. Nah, kalau kita punya perak, nah, perak beda lagi. Kalau kita punya perak kemudian sudah mencapai 672 gram dan sudah 1 tahun, maka perak pun sama, harus dijakati sebanyak 2,5%. Nah, bagaimana cara menjakatinya? Contoh begini, misalkan 1 gram emasnya berapa ya? Misalkan 500.000 ya. 500.000 dikali 85 gram. Nah, berapa itu? 5 misalkan 42 jutaan lah ya, misalkan 40 juta misalkan. Nah, dari 40 juta itu maka dikeluarkan 2,5%. Nah, misalkan 4 juta misalkan ya. Terus juga perak sama, perak harga segramnya berapa. Nah, anak-anak khusus untuk zakat emas dan perak ini harus 2 syarat itu terpenuhi ya. Apa syaratnya? Syarat nisabnya dan juga syarat haulnya. Jadi kalau cuman baru 1 syarat terpenuhi maka belum wajib zakat. Contoh begini, misalkan kita itu sudah punya emas sebanyak 85 gram. Kita baru punyanya atau baru memiliki emas itu baru 3 bulan misalkan, maka belum wajib zakat. Itu satu ya, jadi belum terpenuhi haulnya. Atau kita sudah punya emas sudah selama 1 tahun, misalkan dari bulan Agustus 2019 Agustus 2020 kita sudah punya emas, tapi emasnya baru 15 gram misalkan, maka itu juga belum wajib zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Nisabnya itu harus 85 gram. Nah, mudah-mudahan paham ya. Ini terkait juga dengan perak. Perak juga sama seperti itu. Kita lanjut, insya Allah mudah-mudahan untuk emas kita sudah paham. Sekarang zakat hasil perniagaan. Nah, anak-anak, harta perniagaan atau perdagangan ya, dia juga wajib dijakati dan dia mengikuti standar nisabnya emas, yaitu 85 gram, dan zakatnya juga sama, dia 2,5%. Contoh begini,
misalkan kita penjual atau pedagang online ya, baju, makanan, emas atau emas batangan yang kecil itu, atau juga kita pedagang pulsa, penjual HP, warung kelontong ya. Nah, itu dari hasil penjualannya itu ya, apakah sudah mencapai 85 gram atau duitnya itu uangnya sekitar 40 juta. Nah, kalau sudah sampai 40 juta, maka dihitung setahun itu harus dijakati gitu. Tapi kalau misalkan setahun belum sampai 40 juta tadi, cuman setahun tuh omset penjualan hanya 5 juta atau berapa, itu maka belum zakat ya. Tapi walaupun belum zakat, kalau mau sodako boleh ya. Kalau zakat itu kan sudah ditentukan berapanya. Tapi kalau belum ya jangan sampai kita juga tidak keluarkan, ya keluarkan saja, infak lah gitu atau sodako biasa. Jadi sama ya, kalau hasil perdagangan perniagaan itu kita disamakan dengan emas, yaitu sebanyak 85 gram atau tinggal diuangkan saja segram emas itu berapa gitu. Itu tentang zakat hasil perniagaan. Kemudian sekarang tentang zakat hasil pertanian ya, kecilkan lagi supaya terlihat tulisannya di bawah saja lah. Zakat hasil pertanian itu apa saja dibedakannya. Nah, perhatikan untuk zakat hasil pertanian atau perkebunan ya, misalkan kita punya sawah atau kita punya kebun jamu, kebun jagung, kebun kelapa sawit atau yang apalah macam-macam ya. Nah, ini kita bedakan dengan dua cara pengairan. Nah, kalau air irigasi ini artinya tanaman kita atau sawah kita ini dia disiram atau diairi melalui air irigasi. Yang kali itu kan suka ada irigasinya itu, suka ada irigasi. Mungkin kalian yang punya kampung biasanya udah nggak asing ya dengan air irigasi. Tapi di sekitar kita juga adalah air irigasi ya, yang suka ada pengaturannya tutup buka itu kan supaya mengalir, diatur gitu. Nah, kalau misalkan pertanian kita diairi dari air irigasi itu, maka zakatnya hanya 5% zakatnya. Nah, tapi nisabnya, hitungannya atau jumlahnya itu harus 750 kg. Contoh gini, kita punya sawahnya itu kemudian panen dan setelah ditimbang melebihi 750 kg. Nah, maka tinggal dilihat sawah kita itu ketika kita sebelum panen tuh pengairannya dari mana. Kalau dari irigasi berarti zakatnya hanya 5%, tapi nisabnya itu 750 kg. Nah, berbeda dengan hasil dari air tada hujan. Air tada hujan itu gini. Jadi sawah kita atau perkebunan kita itu tidak kita siram dari air irigasi, tapi hanya mengandalkan air hujan. Jadi kalau hujan ya disiram gitu kan, tapi kalau enggak hujan ya enggak. Atau kemudian membuat sebuah penampungan air ya, bak besar itu, kalau hujan diisi, nanti giliran enggak hujan ya nanti tinggal nyiram dari penampungan air itu. Nah, kalau yang hasil dari pertanian air tada hujan itu zakatnya lebih besar 10%, karena dia tidak mengeluarkan biaya untuk urus irigasi gitu. Tapi kalau nisabnya sama 750 kg. Nah, paham ya bedanya zakat hasil pertanian yang dari air ini atau air tada hujan. Kita lanjutkan terkait dengan zakat mal dari binatang ternak. Nah, anak-anak, tidak semua binatang ternak itu yang kita pelihara itu bisa dijakati. Hanya beberapa jenis binatang saja. Yang pertama unta. Rata-rata di Indonesia nggak ada ya yang pelihara unta, biasanya di Arab. Kemudian sapi dan kerbau. Nah, sapi dan kerbau. Kemudian kambing atau domba. Nah, ini adalah binatang-binatang yang diternak
kemudian kalau sudah memenuhi nisabnya itu harus dijakati. Bagaimana dengan ayam? Kan banyak juga ya orang yang pelihara ayam, apalagi sekarang pelihara ikan ya, ikan cupang, ikan hias, kemudian ikan buat dimakan. Nah, mereka itu tidak masuk ke dalam kategori zakat binatang ternak, tapi mereka nanti masuknya ke zakat perniagaan atau perdagangan, karena kan didagangkan ya. Walaupun ini juga didagangkan, tapi khusus mau didagangkan atau tidak, kalau binatang unta, kerbau, kambing, domba itu wajib dizakati. Nah, ini ada rincian nisab unta. Jadi kalau kita punya untanya baru 4, maka belum zakat. Tapi kalau untanya sudah punya 5, 6, 7, 8, 9, maka kalau sudah punya 9 unta, atau punya 8, atau punya 7, atau punya 6, atau punya 5, maka 1 ekor kambing zakatnya ya. Bayar zakat itu setahun sekali. Jadi kalau sudah bayar tahun ini 2020 bulan Agustus, kita punya unta 9 gitu ya. Nah, kita bayar tahun ini dengan 1 ekor kambing, maka nanti bulan Agustus tahun 2021 kita bayar lagi kalau jumlahnya masih di sekitaran 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau tahun depan sudah bertambah, tahu-tahu kita punya untanya 21, maka kalau sudah 21, 4 ekor kambing. Nah, kalau sudah punya 30 unta, maka 1 ekor anak unta umur 2 tahun yang betina. Jadi itu ketentuan tentang unta kalau kita punya unta. Kemudian kalau kita punya untanya sampai lebih dari 35 tuh, ini ada paling akhir itu 120, bahkan kalau lebih dari 120 unta. Nah, ini jadi kalau kita sudah pengusaha unta, peternak unta, dan unta kita sudah banyak sampai ada 120, maka hitungannya bagaimana? Kalau setiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Jadi kalau 120 tambah 40 kan berarti 160 tuh. Nah, itu unta betina umurnya 3 tahun. Atau kalau udah nyampe 150, itu 1 atau 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Jadi ini bisa dibaca ya terkait dengan ini. Tapi penjelasannya seperti itu. Setiap unta kita bertambah, maka berganti juga zakatnya. Nah, bagaimana dengan sapi dan kerbau? Nah, penjelasannya sama kayak gitu ya. Kalau kita punya sapinya baru 10, belum. Kalau kita sudah punya sapi sampai 30, 31 sampai 39 itu, maka zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, kalau sudah sampai 79, itu 2 ekor sapi umurnya harus 2 tahun. Kemudian kalau setiap bertambah 10 ekor, berarti kalau sudah punya 79 nambah 10 ekor kan berarti jadi 89 ya. Maka bertambah 2 ekor usia 2 tahun. Jadi 4 kan. Berarti kalau 8 kan, kalau 79 saja 2 ekor, maka kalau tambah 10 tambah 2 ekor lagi berarti jadi totalnya 4. Usianya yang 2 tahun. Itu adalah sapi dan kerbau. Bagaimana dengan kambing? Nah, kambing ini agak banyakkan sedikit ya. Jadi kalau punya kambingnya 10, 20, 30, 35 belum. Tapi kalau sudah punya kambingnya sebanyak 40 ekor sampai 120 ekor, maka baru zakatnya hanya 1 ekor kambing. Bayangkan, sudah punya 120, zakatnya cuma 1. Kan murah kan? Tapi zakat itu penting, harus kita keluarkan untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Bahkan sampai kepada 300, 201 sampai 300 ekor, maka cuma 3 ekor kambing zakatnya. Nah, kalau sudah lebih dari 300, misalkan punya 400 tambah 1 jadi 4, punya 500 ekor kambing, maka tambah 1 lagi jadi 5, kan 300 saja sudah 3. Jadi kalau 400 tambah 1, kalau 500 tambah 1, jadi totalnya 5. Itu kambing. Kemudian
lanjut kita kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat fitrah, zakat mal itu tidak boleh sembarangan kita berikan. Karena orang-orang yang berhak menerima zakat kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi menurut Allah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu pertama adalah fakir miskin, pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemudian untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu surat At-Taubah ayat 60. Sekarang kita rinci bahwa mustahik zakat menurut Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 itu pertama adalah fakir. Apa sih fakir? Fakir itu adalah orang yang dia nggak punya pekerjaan tetap dan dia juga tidak punya penghasilan. Jadi orang serabutan lah. Jadi dia nggak punya pekerjaan. Dia kalau ada yang ngasih kerjaan ya dia dapat uang. Tapi kalau nggak ada yang ngasih kerjaan ya nggak dapat uang. Yaitu adalah orang fakir. Kemudian yang kedua adalah orang yang miskin. Nah, berbeda dengan orang fakir, orang miskin ini dia punya pekerjaan. Tapi pekerjaannya itu ya atau gajinya atau hasilnya itu tidak memenuhi kebutuhannya. Tidak cukup. Misalkan dia seorang supir angkot misalkan. Nah, supir angkot itu penghasilan sehari-harinya bersih ketika dia sudah dipotong bensin, dipotong setoran ke yang punya angkot, atau kecuali dia punya angkot sendiri ya. Katakanlah sehari dia hanya bawa bersih 50.000. Nah, sedangkan pengeluaran sehari-harinya itu lebih dari 50.000. Misalkan dia harus beli beras, harus beli minyak, harus beli tempe, itu lebih, sedangkan anaknya juga ada yang jajan misalkan, atau nah maka dia termasuk orang yang miskin karena penghasilannya tidak mencukupi dari pengeluaran kehidupannya. Yang ketiga yaitu amil. Amil ini adalah orang yang bertugas atau lembaga yang bertugas menerima zakat kita, mengelolanya, dan juga menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan di Muhammadiyah itu sudah ada disebut dengan Lajismuh, lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Untuk yang pemerintah ada juga Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, orang-orang yang atau di masjid itu juga amil ya, boleh. Nanti pihak masjid akan menyalurkan, atau di sekolah juga bisa, guru-guru nanti akan menyalurkan ke orang-orang yang berhak sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf sebagaimana kita ketahui adalah orang yang baru masuk Islam ya. Jadi orang yang baru masuk Islam itu boleh kita berikan zakat, apalagi misalkan ketika dia masuk Islam itu dia nggak punya harta, miskin lah misalkan, atau fakir. Tapi kalau misalkan dia pas masuk Islam memang sudah kaya, ya tinggal dialihkan kepada siapa yang lebih membutuhkan di antara 7 ini ya. Gitu. Kemudian rikob itu adalah budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Nah, rikob ini di zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah budak. Jadi dia itu kalau sekarang pembantu, tapi pembantu sekarang mah nggak kayak dulu. Kalau pembantu zaman dulu itu dia nggak punya kemerdekaan. Dia pokoknya apapun yang disuruh oleh majikan yang ikut-ikut terus, nggak bisa. Dan budak waktu itu bisa diperjualbelikan. Kalau sekarang nggak ada pembudakan itu. Tapi jika ada orang yang tidak merdeka, artinya dia dituntut, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya boleh mengikuti perintah tuannya, maka dia juga termasuk budak. Kemudian gharim atau gharimin, ini adalah orang yang dililit hutang. Tapi tidak semua orang yang dililit hutang itu boleh diberikan zakat. Nah, ada kategorinya, yaitu orang yang berhutang tapi dia berhutangnya gara-gara dia berjuang di jalan Allah. Misalkan gini,
di kampungnya dia ada musola, kemudian musolanya itu sudah jelek, kemudian direnov gitu ya, tapi butuh dana besar, tapi karena nggak ada yang punya uang, akhirnya dia berhutang. Nah, berhutang ke material, berhutang ke yang lain. Nah, sampai dengan hutangnya itu juga dia tahan. Nah, yang itu boleh dibantu, tapi kalau hutangnya karena dia hutang kebutuhan sendiri gitu, apa buat maksiat, misalkan dia judi kalah kemudian dia berhutang ke orang, itu nggak boleh dikasih zakat karena dia bukan hal kebaikan ya. Atau kredit motor, kredit rumah, itu walaupun itu kewajiban dia, tapi itu bukan termasuk jalan yang diridhoi karena kredit itu adalah riba. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu seperti orang yang sedang mengajarkan Al-Quran, guru ngaji gitu ya, guru sekolah. Ya dia berhak, boleh saja, karena mereka sedang berjuang di jalan Allah. Misalkan kayak dai-dai yang dikirim ke pelosok-pelosok daerah, itu mereka adalah sabilillah, orang yang sedang berjuang menegakkan perintah Allah, kalimat Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan kebaikan. Jadi misalkan gini, Bapak lagi dari Depok mau ke Kalimantan. Nah, tiba-tiba sebelum sampai Kalimantan ongkos Bapak habis gitu ya, makanan bekal habis ya. Kemudian tinggal dilihat tujuan ke Kalimantan apa. Kalau tujuannya berdakwah, maka ini termasuk kategori Ibnu Sabil. Tapi kalau tujuannya karena di Kalimantan ada konser konser dangdut misalkan, itu nggak boleh. Atau karena di Kalimantan ada BTS atau Blackpink, pengen nonton ke sono tapi tiba-tiba uangnya habis gitu ya, itu yang bukan termasuk Ibnu Sabil karena tujuannya tujuan bukan kebaikan. Paham ya anak-anak? Dan yang selanjutnya ini bonus ya, kita akan bisa membedakan terkait dengan infak dan sodakoh. Jadi infak itu apa sih? Infak itu adalah kita menafkahkan harta benda kita untuk kepentingan agama Islam, bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Jadi setiap harta yang kita belanjakan, kita sedekahkan untuk kepentingan agama itu disebut infak. Nah, ingat tuh ya, infak. Jadi kita mau ngeluarin 1.000, 2.000, 10.000, 10 juta, 10 miliar, itu sebut untuk kepentingan agama Allah, itu sebut infak namanya. Dan infak itu ada dua, ada infak wajib, juga ada infak sunnah. Nah, infak wajib itu ya zakat. Jadi zakat juga adalah bagian dari infak. Nah, sodakoh juga bagian dari infak. Nah, cuman kalau sodakoh itu adalah infak yang sunnah. Jadi boleh berapa saja, tidak ditentukan. Mau 1.000, 2.000, mau hari Jumat, mau tiap minggu boleh. Itu sodakoh namanya. Tapi dia bagian dari infak. Nah, kalau infak wajib, yaitu yang sudah ditentukan haulnya, sudah ditentukan nisabnya, apa saja yang dizakati itu. Dan selesai materi zakat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi zakat ini dari mulai awal ya sampai akhir. Materi tentang zakat fitrah, zakat mal, dan penting sekali agar channel Bapak ini berkembang. Tolong yang belum mengklik ya subscribe, silakan di-subscribe dan di like, di share, juga dipencet tanda lonceng supaya kalian bisa tidak kelewatan, tidak ketinggalan. Nah, terakhir ya, Bapak mau ngasih apa ya? Mau ngasih cara